Anda kembali menyaksikan Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mas Cipta Wahyana, wartawan Siaran Kontan. Selamat malam Mas Cipta. Malam, Milo. Oke, kita bahas pinjol lagi dengan aturan yang baru dari OJK. Kita coba elaborasi. Tadi kalau kata Pancik sebenarnya kami siap mengikuti kalau kata Pancik. Tampaknya nerimo, tapi ternyata tadi OJK sudah mengumumkan bahwa ada sekitar 13 industri yang belum mengikuti ketentuan OJK untuk menurunkan maksimal bunga harian dari pinjol sendiri. Kita dengarkan berikut ini, saudara. Kemudian berdasarkan monitoring kami, terdapat 13 penyelenggara P2P lending yang pada periode 1 sampai 4 Januari 2024 masih melampaui batas maksimum yang tadi disebutkan. Oleh karena itu, kami sekarang sedang melakukan klarifikasi kepada 13 penyelenggara tersebut, dan kemudian jika terbukti memang terjadi pelanggaran, akan kami kenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Apa ketentuan yang berlaku? Ini diatur di pasal 29 POJK 10/2022. Di situ disebutkan bahwa penyelenggara wajib memenuhi kebutuhan batas maksimum manfaat ekonomi dalam memfasilitasi pendanaan. Kemudian batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan sebagai dimaksud di ayat 1 tersebut ditetapkan oleh OJK, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana dan penerima dana ditetapkan oleh OJK. Dan kemudian di pasal 41 disebutkan penyelenggara yang melanggar ketentuan yang tadi di pasal 29, sanksi administratifnya adalah yang pertama peringatan tertulis, kemudian pembatasan kegiatan usaha, dan atau yang ketiga berupa pencabutan izin. Ya, Panci, tadi kan saya sudah tanya itu dari awal kalau Panci kan mengatakan bahwa industri sebenarnya siap mengikuti. Tapi buktinya ada 13 industri yang belum mengikuti. Apakah memang agak berat karena ini ngomongin soal profit yang mungkin akan berkurang kalau bunganya diturunkan? Sebenarnya ya OJK sedang melakukan verifikasi untuk yang 13 itu ya. Nah, karena fintech peer-to-peer lending ini adalah hubungannya banyak dengan program, sehingga switching bunga itu kadang-kadang tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kami juga sudah melakukan komunikasi ya dengan teman-teman seluruh platform untuk hal ini, sehingga kita juga dari AFPI melakukan namanya patroli, platform yang mana yang sudah melanggar ataupun tidak. Tetap kita lakukan edukasi, karena switching di dalam mesin ya, learning mesin itu nggak gampang kadang-kadang. Apalagi kita dari end year ya, 2023 ke 2024 itu ada beberapa kendala dari teman-teman. Tetapi kalaupun itu ada, pasti OJK sangat bijaksana. Tapi kalau nggak ada, pasti disanksi. Artinya kemarin terlalu mendadak begitu pengumumannya atau gimana sebenarnya? Sebenarnya pengumumannya tidak mendadak, sudah sejak saya lupa ya November atau Oktober, sudah lama ya. Dan cukup dong harusnya waktunya dalam sebulan November, untuk menyesuaikan ya, sistem tersebut. Roadmap itu, betul. Harusnya cukup. Cuman kadang-kadang memang ada kendala di teknis ya. Itu yang menyebabkan mungkin belum terubahnya. Tetapi kami dari AFPI juga melakukan verifikasi. Tentunya OJK juga melakukan verifikasi ke 13 fintech tersebut. Jadi ini lebih ke arah masalah sistem, bukan berarti keberatan untuk mengikuti aturan dari OJK. Meski mungkin profitnya bakal berkurang gitu Pak Cik. Sebenarnya bukan keberatan, karena apapun ceritanya ya kita harus mengikuti aturan OJK. Baik, saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, kalau dari editorial sendiri melihatnya, apakah aturan baru ini memang cukup membuat industri fintech lending menjadi lebih sehat atau gimana? Iya, menarik pakai istilah sehat ya. Karena kata kuncinya sebenarnya itu. Maksudnya gini, kalau ditanya cukup atau enggak aturan yang baru, saya mungkin kita mau bilang ya cukup, tapi ada banyak catatan.
Kenapa? Karena seperti Ilona sampaikan, kalau kita butuh lebih sehat berarti karena kondisi sekarang itu sebenarnya bisa dikatakan kurang sehat. Industri ini kan sebenarnya bisa dikatakan anak kandung dari perkembangan teknologi begitu ya. Kemudian muncul fasilitas-fasilitas pembiayaan yang basisnya teknologi. Tapi kalau menurut saya sayang berkembangnya itu mungkin ya menjadi agak kurang terkontrol dalam hal ini. Kenapa? Karena salah satu kuncinya adalah kalau kita menilai ya secara keseluruhan industri sendiri di masa lalu sebelum aturan yang baru itu kurang prudent. Prudent itu kan ada, kita sering bilang prudent itu ada dua aspek. Satu, ada kehati-hatian. Dua, ada kepedulian terhadap keberlanjutan bisnis. Jadi kehati-hatian tapi juga peduli. Kita tidak sekedar mengejar keuntungan jangka pendek dengan bunga tinggi, dengan asal screening dan sebagainya. Tapi kita harus berpikir ini bisnisnya harus panjang gitu loh. Jangan sampai yang untung hanya yang di depan aja Pak. Nanti orang lain masuk udah susah lagi gitu. Karena bisnis fintech ini sebenarnya udah gede banget. Jadi kita kan hanya melihat sekarang misalnya angkanya 56 ya. Mungkin angka yang terbaru tadi disampaikan OJK udah 59 triliun outstanding. Tapi kalau lihat keseluruhan yang sudah pernah dicairkan itu angkanya sudah hampir 700 triliun. Penerimanya mungkin sudah ratusan juta karena jumlah rekeningnya itu sudah 122 juta yang menerima. Jadi ini sudah gede sekali meskipun ya 80% di Jawa. Jadi kalau ada yang bilang mungkin ini persoalan pinjol itu sebenarnya persoalan Jawa ya boleh juga seperti itu. Berarti tapi Jawanya harus jadi konsentrasi. Saya kembali ke tadi. Jadi ada aspek prudensial yang selama ini mungkin kurang diperhatikan. Bunganya terlalu tinggi, screeningnya mungkin sembrono. Saya bilang sembrono karena saya menjadi saksi hidup banyak di lingkungan saya orang bisa pinjam itu sampai 10 aplikasi. Legal, ilegal Mas? Legal. Legal 10 aplikasi. Bisa dilihat semua aplikasinya kelihatan 10 aplikasi. Dan semua legal? Jalan, semuanya legal. Lalu sampai kalau kita bicara aspek prudensial sampai penagihan. Penagihan gitu ya. Nah sampai di situ sebenarnya kita juga kemudian misalnya kalau kita bicara soal kredit macet cuma 2,8 nanti dulu. Karena banyak prakteknya. Banyak peminjam itu yang gali lubang tutup lubang. Kelihatannya dia lancar tapi sebenarnya dia pinjam lagi. Jadi hati-hati dengan jebakan angka. Itu juga jangan-jangan itu istilahnya ya fata morgana aja karena sebenarnya realnya sebenarnya orang ya hanya muter aja gitu. Tapi ya semoga kita berharap dengan kan ini menjawab ya aturan yang keluar baru ini kan menjawab. Bunga dibatasi, modal harus segera dipenuhi begitu ya. Lalu screening, ini diwajibkan screening. Meskipun masih ada pertanyaan Pak, karena screening itu di soal kapasitas disebut bahwa angsuran maksimal 50% dari penghasilan. Padahal kan idealnya kita tahu 30%. 30% itu baru tercapai di 2026 kalau nggak salah. Sekarang masih 50%. Padahal orang pinjam kan nggak cuma di pinjol. Di KPR, ada di mana. Ada di bank juga gitu ya. Ini yang mesti jadi perhatian juga gitu. Yang terakhir soal penagihan. Penagihan kan memang juga sudah diatur ya Pak ya. Ini lebih ketat lagi aturannya. Nah tapi sekali lagi ya sudah bagus tapi pengawasannya seperti apa. Selain tadi catatan soal capacity yang 50% itu sebenarnya masih cukup berisiko. Tapi sekarang ya oke kita tunggu penyesuaian tadi masih ada yang belum bisa menyesuaikan ya. Tapi kita tunggu juga pengawasannya seperti apa. Supaya ya kalau memang nggak bisa mengikuti aturan ya mungkin harus tutup ya tutup. Supaya seperti Ilona sampaikan kita tumbuh sekarang lebih sehat gitu. Baik, sebelum saya ke Mas Rio saya follow up lagi pernyataan dari Mas Cipta ke Panci. Panci, ini kan diatur dulu baru industri mau rela begitu ya menurunkan bunga hariannya. Selama ini apa yang membuat industri begitu berani memasang bunga yang cukup tinggi? Lalu kemudian soal screening, sampai ada orang bisa pinjam 10. Di bank saja Pak, kita kan kadang dilihat ya punya utang di mana saja. Kok begitu gampangnya orang lolos untuk minjam begitu? Apakah tidak ada data-data kerjasama antar industri soal riwayat finansial seseorang? Ya betul. Sebenarnya ada namanya fintech data center. Di antara kita saling mengecek. Dengan adanya aturan baru nggak boleh lebih dari 3 platform. Saya rasa itu sangat bisa membantu ya bahwa pinjaman yang berlebih. Jadi sehingga nantinya borrower ini tidak meminjam kayak tadi disampaikan bahwa ada yang sampai 10 aplikasi. Nah kedepannya ini, ya kedepannya ini akan mulai
1 Januari ini nggak boleh lebih dari 3. Maksimal 3. Maksimal 3 katanya. Maksimum 3 platform. Berarti maksudnya regulasi yang dikeluarkan OJK ini memperingan industri juga untuk melakukan screening gitu? Yes. Karena sendiri melakukannya nggak bisa? Betul. Karena kadang-kadang teknologinya kurang atau gimana? Sebenarnya bukan teknologi dan informasinya ada, tetapi kecepatan itu lebih cepat orang meminjam. Karena memang menggunakan jasa pihak ketiga, nggak sendiri gitu? Enggak, ke FDC-nya. Jadi umpamanya saat ini orang meminjam ya, dia buka bukan cuma 1 aplikasi, bisa 10 aplikasi. Dia gambling. Siapa yang bisa terima gitu ya? Mana yang cepat. Diajuin dalam waktu yang sama berarti ya? Oke, baik. Sehingga kadang-kadang informasi di FDC itu jadi rancu. Ini tampaknya memang harus ada investasi lagi di bidang teknologi begitu, ongkos lagi begitu ya Pak. Itu konteks di situ soal permodalan tadi. Permodalan ya. Diperkuat. Ya, permodalan semakin diperkuat. Risk controlnya mesti lebih kuat lagi, credit scoringnya lebih bagus. Tadi disampaikan prudent, itu harus lebih prudent lagi. Kalau tidak ya kredit macet akan naik. Satu, yang kedua yang paling penting mungkin pengawasan dari OJK akan kena sanksi-sanksi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh OJK. Oke, baik. Saya ke Mas Rio. Mas Rio mungkin punya catatan yang bisa dibagikan kepada kami berapa jumlah aduan masyarakat terkait dengan pinjol, baik legal dan ilegal. Paling banyak masalahnya apa? Apakah soal penagihan atau bunga yang terlalu tinggi? Ya, terkait dengan permasalahan sendiri tahun 2022 soal jasa keuangan itu sendiri kurang lebih 32,9% jasa keuangan sendiri. Dari jasa keuangan itu kita sebenarnya dari ada beberapa sektor, ada 6 sektor di jasa keuangan. Nah, tertinggi pengaduan jasa keuangan itu sendiri adalah dari pinjaman online yang kurang lebih 44% menyimpang dari total permasalahan jasa keuangan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat secara mendalam sebenarnya berapa sih persentase pelaku usaha pinjaman online yang diadukan oleh konsumen kepada YLKI? Yang 74% memang itu adalah pinjol ilegal. Nah, 26% itu adalah pelaku usaha yang itu adalah legal dan terdaftar di OJK. Nah, yang diadukan pada kami terhadap permasalahan-permasalahan fintech itu sendiri kurang lebih adalah paling tinggi adalah tata cara penagihan. 57%. Tentu itu sangat dari awal ini sudah banyak juga yang jadi korban bahwa intimidasi atau dibuatkan grup WhatsApp atau di share data pribadinya dan sebagainya. Itu adalah tata cara penagihan yang banyak dilakukan oleh teman-teman dari pinjol, sehingga itu banyak diadukan oleh konsumen kepada kami soal etika tata cara penagihan itu sendiri. Yang terkait dengan informasi nggak sesuai juga sangat banyak pada kami. Tenornya 1 bulan ternyata baru 2 minggu atau 3 minggu sudah ditagih. Jadi belum jatuh tempo banyak sudah ditagih itu pada konsumen. Tidak meminjam namun ditagih. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Waktu itu kan memang ada aturan bahwa kontak data pribadi memang itu nggak boleh dihubungi. Tapi dari faktanya itu nyatanya kita menjadi rahasia umum bahwa di dalam kontak-kontak konsumen yang meminjam itu juga banyak yang dihubungi. Jadi banyak yang mereka bukan peminjam tapi mengadu kepada kami karena risih terganggu ya. Jadi banyak persoalan. Terus juga ternyata tidak meminjam namun ditransfer. Itu juga banyak tidak meminjam cuma menginstal aplikasi terus tiba-tiba ditransfer uang terus tiba-tiba disuruh mengembalikan. Nah, kasus kemarin di YLKI juga terima juga pengaduan baru tahun 2024. Dia meminjam tapi di ilegal dia datang kurang lebih meminjamnya 2.080.000, ternyata ditransfer kurang lebih 200 juta lebih. Dan juga pinjam kedua 1.500.000, ternyata ditransfer 156 juta. Jadi kurang lebih pinjolnya itu 350 atau 360 juta itu kemudian bayar kepada konsumen. Nah, ketika konsumen mau mengembalikan alamatnya itu ruko kosong gitu kan, aneh juga gitu. Jadi legal ini juga kadang-kadang pakai permasalahan seperti itu dan konsumen sekarang juga nggak tahu harus mengembalikan kemana. Nah, itu adalah soal permasalahan pinjaman online. Memang selama ini harus
jadi daftar inventaris masalah dan harus diselesaikan oleh OJK maupun dari teman-teman AFI itu sendiri. Iya, iya. Meskipun sudah ada aturan soal bunga, kemudian juga kita lihat soal sistem penagihan, tetapi pengawasan tetap harus dilakukan ya, terutama dari Satgas ya. Kalau dari ceritakan sama Mas Rio tadi kok agak menyeramkan ya, terkirim berapa, pos dibalikin malah nggak bisa, tapi mereka tetap ditagih. Itu kan cukup, memang Satgas sudah bergerak, ada lebih dari 6 ribuan pinjaman online ilegal yang sudah ketahuan begitu, sudah dihentikan, tetapi ternyata masih tumbuh terus. Kita tunggu nanti bagaimana antisipasi dari Satgas agar layanan keuangan yang ilegal ini dapat diberantas. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali.